Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Ini tadi gila banget sih. Nah, jadi tuh tadi saya barusan nonton acara peluncuran global dari Poco F5 series. Ada dua Poco F5 series yang nongol di global, yaitu Poco F5 dan Poco F5 Pro. Tapi saya tekankan di awal, saya bakal bahas si Poco F5 aja ya, karena untuk saat ini, hingga detik ini, Poco F5 Pro itu belum masuk TKDN-nya. Jadi saya mensinyalir sih nggak terlalu yakin ya kalau si Poco F5 Pro ini bakal masuk ke Indonesia. Tapi good news-nya ini harganya, oh my god, murah bro. Serius, ini beneran di luar nalar deh. Jadi langsung aja ya saya tembak ke harganya ya. Untuk versi globalnya Poco F5 series ini tuh ada dua seri. Ada dua varian, yaitu 8/256 dan 12/256. Nah, untuk early bird-nya, untuk yang 8/256 ini ada di harga 329 US dollar. Dan untuk yang 12/256 di early bid starting itu bisa ada di 379 US dollar. Nah, kenapa saya bilang gila? Karena kita ngomongin aja deh varian yang paling tingginya nih, 12 GB RAM-nya dan storage-nya 256 GB. Harganya early bird-nya 379 US dollar. Dan biasanya harga early bird ini akan menjadi harga patokan di Indonesia. Nah, kalau dirupiahkan 379 US dollar, ini ada di bawah 6 juta bro. Nah, tapi saya nggak tahu ya nanti harga akhirnya oleh Poco Indonesia berapa ya masuk ke Indonesia. Apakah beneran bisa di bawah harga Poco F4 tahun lalu yang ada di 5,7? Atau mungkin lebih mahal dikit atau sama harganya. Tapi kalau sampai harganya di atas 6 juta sih kayaknya tidak mungkin ya, itu bisa dihujat sana sini, itu bisa kamu mendang-mending, bisa rame-rame lagi ya. Ini gila sih, akhirnya setelah tahun lalu tuh kayak apa ya, kayak HP tuh kayak nggak ada perkembangan, tahun ini akhirnya yang ditunggu-tunggu spek lebih tinggi, RAM lebih banyak, dan harga yang ya lebih murah atau minimal tetap lah. Saya sampai waktu lihat harganya ini gila loh. Dan ini menarik karena ya itu ya, pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini Antutunya kencang banget, dan ketika Poco F5 ini hadir di global dan di Indonesia, saatnya meninggalkan Genshin Impact sebagai benchmark game. Kita harus mencari settingan game yang lebih berat lagi, atau mungkin semoga di Android bisa dibuka ya FPS-nya yang lebih tinggi untuk yang Genshin Impact. Terus untuk yang Poco F5 Pro, oke lah, ini sebetulnya ini gila sih, gila mantap juga sih. Cuma sayangnya nggak masuk di Indonesia bro. Jadi untuk yang Poco F5 Pro ini dia pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kameranya OIS, terus juga layar AMOLED segala macam, segala premium, serasa seri Xiaomi T series lah. Dan harganya juga nggak kalah gila ini. Untuk early bird-nya, varian tertingginya ini ada di 12 GB RAM-nya dan storage-nya 512 GB. Setengah tera, bro. Ini untuk di apa ya? Di global nih baru pertama kali nih bisa sampai storage-nya setengah tera. Kalau di China udah lama ya, bahkan sekarang udah 1 tera. Tapi kalau di global ini baru kali ini loh. Dan pembukaannya gila sih. 500 dolar kembali 1 dolar. Ini kalau dirupiahin sama dolar yang sekarang seharusnya nggak sampai 7,5, nggak sampai loh. Ini udah pasti kameranya oke, performanya mantap, layarnya kencling ya kan, double stereo speaker, storage-nya 512 GB. Ya ampun, aku pengen punya HP yang storage-nya 512 GB bro. Gila sih, ini Poco F5 ini bener-bener kayak apa ya, hashtagnya si Poco tahun ini, yaitu 2 kali lebih dari tahun lalu. Dan kalau lihat globalnya sih ini bener ya, cuma sayangnya hingga detik ini Poco F
F5 Pro belum ada tanda TKDN-nya masuk di Indonesia. Dan buat kalian yang tanya, Bang, masuknya kapan Bang Poco F5 Bang? Nah, sebetulnya kan kemarin saya memperkirakan ya nggak jauh-jauh sih dari Poco F5. Cuma nggak jauh-jauh dari Poco F5 global ya. Cuma kok sampai detik ini Poco masih belum mengeluarkan spoiler tentang seri Poco yang terbaru. Jadi mungkin aja ada di akhir bulan nanti baru spoilernya ya. Mungkin ini saya nggak tahu ya. Saya soalnya tidak ada informasi juga dari orang dalam Poco juga nggak. Nah, tapi kalau HP ini hadir, ini bakal jadi raja performa, bro. Serius, ini raja performa. Genshin Impact sudah bukan game berat. Mungkin harus nyoba main ROG mungkin ya. ROG Ragnarok yang lebih berat. Apalagi tadi ya Poco F5 ini dia ada OIS. Dia ada OIS kayaknya dan ada lubang jack audio 3,5. Poco F5 ada lubang audio jack lagi. Ini saya juga suka sih, kameranya oke, bisa dibuat ngevlog, ada lubang audio jack, artinya saya bisa pakai mic wireless ini tanpa adanya converter. Ini akan lebih mempermudah saya dalam ngevlog gitu kan. Dan untuk ngegame ini sih performanya gila, bro. 900 ribuan, hampir 1 juta loh Antutunya. Oke lah, kalau mungkin sampai ke kita waktu kita ngecek Antutu ada di 900 kurang dikit gitu. Tapi tetap ini kenceng, bro, dan harganya aduh. Menarik banget nih. Tapi saya nggak tahu ya kalau untuk harga ini kita hitung. Tadi kan saya hitung di sini ya. Saya hitung di sini harganya di kurs yang sekarang. Nah, sedangkan waktu TKDN pertama kali masuk ke Indonesia, itu dolarnya waktu TKDN pertama di Indonesia tuh ada di 15.500 kurang kalau nggak salah ya. Dan sekarang kan udah ada di 14.700. Saya nggak tahu nih harganya ikutnya tuh dolar yang dulu atau dolar yang rilis baru ini ya. Nah itu saya juga nggak tahu, jadi kita nanti aja tunggu bareng-bareng rilisnya. Saya bakal pantau Poco terus. Pokoknya buat kalian yang suka ngegame ya, yang performa oriented, ini Poco F5 bakal gila banget sih. Lompatan yang luar biasa dari segi performa. Kalau dari kamera, tadi kan dibandingin sama Samsung ya. Kalau kamera sih menurut saya masih lebih advance Samsung ya, to be fair. Ngomongnya ya, untuk kamera saya masih bisa bilang Samsung masih lebih baik dari resolusi, dari beberapa bisa pindah-pindah kamera gitu ya. Cuma kalau dari Poco F5 ini mungkin kameranya nggak se-advance itu sih si merek-merek Samsung gitu ya. Cuma kalau kalian bisa maksimalkan, ini hasilnya oke. Tapi buat yang tahu aja ya, yang bisa kayak ngedit, lumetri, itu kan color grading, hasilnya Poco F5 ini juga nggak kalah kalau kalian bisa maksimalkan. Apalagi dengan price point harga segini. Wah gila bro, performanya mantap banget. Nggak sabar sampai hadir di Indonesia. Jadi gitu aja curhatan saya tentang malam ini. Ini beneran saya surprise banget lihat harganya. Nggak nyangka loh. Saya kira tuh bakal yang harganya di bawah 6 juta itu bakal yang varian 8/256. Tapi nggak, 12/256. Mantep banget sih. Udah gitu aja ya. Bye.